ada yang gedor-gedor gimana? Orang kali apa bapak apa ibu? Aku lihat keluar nggak ada, katanya nggak ada orang. Tapi masih gedor-gedor terus, aku cuekin, akunya nggak bisa tidur. Gue lagi main HP, gue belum notice bang awalnya bang. Lama-kelamaan, jelas bang bayangannya jelas, cuman sosoknya emang nggak kelihatan. Jadi posisi bayangannya tuh gini nih bang. Ngerasain dari ruang tengah sampai ruangan gua tidur, tempat tidur, itu ada yang jalan bang. Jadi kayak suara kaki, duk, duk, duk. Itu berat. Berarti kan dia di pinggir gua dong. Yeah. Istri gua di pojok. Nah itu gua nggak ngerasa, karena gua pulas kan. Nengoklah dia ke arah gua berdua nih. Jadi posisi dia nyamperin istri gua nih. Posisinya melayang. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita nih dari seorang yang pernah tinggal di salah satu kontrakan angker yang ada di daerah Cilengsi. Jadi dia di sana bersama istrinya nih ya, berdua ngalamin kejadian horor yang gue bilang gak ngenyakin banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Rizky. Halo Bang. Halo bang. Thank you bang ya. Sama-sama bang. Udah datang lagi ke sini buat mau nyeritain nih. Kan kemarin janji mau nyeritain ini nih. Benar. Ya, masih ketahan-tahan. Masih ketahan. Akhirnya sekarang datang lagi untuk nyeritain ini. Karena ini kontrakan katanya ada di Cilengsi dan masih aktif kontrakan. Masih aktif bang sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan lu waktu itu pindah ya akhirnya? Pindah. Dari kontrakan itu. Karena emang nggak betah apa gimana? Istri gue pribadi nggak betah dan gue mikirnya gue udah mau habis kontrak. Kemahalan, ya udah nyari yang lebih murah lagi aja. Loh ini udah angker mahal. Iya, gitu. Biasa kan iya. Kita temuin kos atau kontrakan murah angker, ini mahal angker. Iya. Mungkin kalau pemiliknya juga nggak tahu mungkin. Nggak tahu kalau ya makanya harganya standar. Oke. Dan ini kontrakannya gimana bang? Yang satu rumah atau memang kontrakan petakan ada dua atau kontrakan? Jadi dia kontrakan petakan, dia perumahan paling ujung. Biasa kan kalau perumahan paling ujung ada sisa tanah nih, hook. Yeps. Nah itu gue di paling pinggir bang. Jadi satu rumah dibagi dua dan posisi kontrakannya ini pas banget perempatan gitu. Oke. Pas banget lalu lalang orang. Jadi petakan ya. Petakan. Satu rumah dijadiin dua. Ya jadi itu cuma 2 pintu. Iya. Berarti sekat-sekat nih kontrakannya? Sekat ya. Iya. Oke, dan itu di sana lu sama bini ngalamin ya berdua? Ngalamin bang. Lebih dominannya si istri yang ngalamin. Oke, ya ini parah sih sampai istri aja bilang nggak betah kan, berarti gangguan udah parah nih. Iya. Tapi ini ditahan dulu bang ceritanya. Ya siap. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Rizky, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba dicek dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum silakan di subscribe Lonceng Misterinya biar kita ini makin berkembang ya. Oke, langsung mulai ya ceritanya. Siap bang. Gue ceritain dulu dari awal pas gue nikah ya. Jadi setelah nikah tuh gue emang rencana nggak mau gabung dulu bang sama mertua, mau langsung misah. Kan, oke lah. Setelah hari ini nih nikah, besoknya gue langsung pindah nih, gue langsung nyari kontrakan. Besoknya udah dapet karena gue dari sebelum nikah udah nyari kontrakan. Dapatlah gue di salah satu, adalah kontrakan udah masih deket mertua juga. Cuman emang gue di situ nggak lama juga sih di kontrakan yang pertama ini.
Karena dari segi lingkungan, kedua juga gue sama istri nih sama-sama kerja bang. Gue sama istri ini kerjanya bentrok. Jadi gue masuk kerja, istri pulang. Kan ribet tuh kalau gue pulang malam kan. Sekitaran ya 2 bulan lah kurang lebih gue di kontrakan yang pertama. Pindahlah gue. Nyarilah gue kontrakan yang selanjutnya nih, yang nanti bakal gue ceritain nih. Singkat cerita, gue udah ngomong sama istri, oke, kita pindah 2 hari ke depan. Itu posisi malam minggu gue pindah. Yaudah gue kabarin mertua, orang tua, hari ini gue pindah gitu. Dibantulah sama mereka kan. Nah, dapetlah gue di kontrakan yang ini nih bang, yang sekarang bakal gue ceritain nih. Jadi kontrakannya ini tempat rame bang sebenarnya bang. Dibilang strategis, lumayan strategis. Dekat jalan raya iya, dekat tempat-tempat orang dagang iya, rame lah pokoknya. Posisinya dia di perempatan. Jadi si kontrakan ini posisinya hook, yang satu rumah itu dibagi 2. Kebetulan kontrakan yang kosong ini, kontrakan yang gede bang, bagiannya yang lebih gede dari sebelahnya. Jadi dia cuma 2 sekat doang, jadi 2 kontrakan doang. Dia 3 petak ke dalam, depan teras, tengah ruang tamu. Nah ruang tamunya ini lumayan gede bang. Masuklah sekitaran 5 motor masih masuk gitu bang. Kedua tempat tidur, kedua ruang tidur, ketiga toilet sama dapur. Nah justru kejadian pertama yang dialami itu sama adik gue sendiri bang. Oke. Itu kan gue pindah malam ya, ikut bantuin nih adik gue, mertua gue, sama orang tua gue. Nah, tiba-tiba adik gue ngomong, Mas kalau bisa ntar di sini lampunya apa kontrakannya jangan gelap. Emang kenapa? Adik gue namanya Farhan ya. Emang kenapa Han? Gak apa-apa, nyalain aja. Tadi gue ngeliat yang gak enak katanya. Gak enak apaan? Capek kali lu pulang kerja, gue gituin. Udah pokoknya jangan digelapin. Udah tuh gak gue hirauin lah. Ya gue pikir masa baru pindah udah kayak gitu-gitu aja kan. Singkat cerita, beberes lah gue malam itu kan. Capek, cuma nggak semua barang tuh gue rapi-rapiin, paling yang buat tidur doang kan. Aman nih bang malam itu tidur, cuman memang dalam keadaan masih berantakan. Besok malamnya nyokap gue ngabarin, Ki ini adik kamu sakit kan. Sakit apa bu? Nggak tahu, meriang. Awalnya masih meriang bang, masih biasa kan. Ya udah dibawain berobat aja, ntar dijenguk ke sono kalau libur. Belum nyampe seminggu bang, ngabarin lagi nih orang tua gue, sekitar 5 harian. Mana Ki kok belum ke rumah katanya. Iya ntar pulang kerja deh ke rumah. Ini setengah hari, udah mau setengah hari kan. Singkat cerita pulang kerja, mainlah ke rumah. Belum sembuh, belum nggak tahu tuh. Nah gue nyampe rumah nih bang, nangis bang, lagi nangis itu adik gue. Katanya dari sakit itu besoknya tuh hampir tiap hari menjelang maghrib tuh nangis mulu bang. Apa yang lu rasain emang kan? Nggak tahu, dari pulang habis nganterin lu pindahan, dari yang gue bilang gue ngelihat yang aneh, yang gak ngenakin, baliknya badan gue langsung demam, katanya menggigil. Sekarang masih menggigil sih enggak, cuman badan gue pada sakit. Tangan gue nggak bisa gerak mas katanya. Yang mana, sebelah mana? Kiri kanan katanya. Kayak ditindihin orang, bilangnya gitu kan. Yaudah nanti kalau ini berobat coba diurutin kali aja. Emang pegel-pegel kali, kram apa gimana. Terus coba hampir seminggu lebih adik gue, ternyata setelah sembuhnya itu, ini kalau kata nyokap gue ya, itu dia diikutin bang dari situ. Karena si adik gue doang ini nih yang ngelihat sosok itu. Gue belum tahu nih sosoknya apa kan, adik gue belum cerita. Udahlah singkat cerita, adik gue sembuh, ya udah gue beraktivitas kayak biasa. Dan notabene kejadian di kontrakan ini istri gue bang yang kebanyakan ngalamin tuh istri gue kalau lagi gue tinggal kerja. Oke, sebenarnya ya. Sebenarnya yang banyak ngalamin istri gue sendiri kan. Nah, masuk ke kejadian pertama nih. Masuklah gue shift malam nih. Kalau gue shift malam itu istri gue dia shift 2 bang. Jadi pulang jam 11 malam gue berangkat gitu. Jadi otomatis istri gue
tidur sendiri di rumah. Yang shift 2 lu berarti? Enggak, yang shift 2 istri gua pulang, gua berangkat kerja nih. Ya, otomatis pagi kan, ya otomatis dia sendiri di rumah kan, tidur sendiri di rumah. Sehari, 2 hari, 3 hari masih normal lah bang, seminggu. Nah setelah gua ketemu shift 3 lagi, baru nih dia tiba-tiba nge-WA sekitar jam 2 jam 3 lah. Itu jam-jam gue istirahat tuh bang. Cuman dia nge-WA-nya dari sebelum gue istirahat jam 2-an. Dia nge-WA, ini aku nggak bisa tidur. Kenapa emang? Nggak tahu, kayak ada yang lewat-lewat aja. Ya udah berdoa aja tidurnya, orang kontrakan rame kok, lingkungannya rame. Masa ada kayak gituan kan? Gue pikir gitu kan. Berlalulah nih yang kayak gitu. Besoknya lagi sama nge-WA juga bang. Shift malam tuh dia nge-WA jam 2 lagi tuh, setengah 2. Yang ini kok pintu kayak ada yang gedor-gedor ya. Gedor-gedor gimana? Iya, jadi ini bang, pintu kontrakan gue ini bisa dikunci, cuman masih oblak gitu loh bang. Bisa dikunci tapi masih glek-glek-glek gitu, kendor gitu. Iya, nggak padet gitu pintunya kan. Ada yang gedor-gedor gimana? Orang kali, apa bapak, apa ibu? Aku lihat keluar nggak ada, katanya nggak ada orang. Tapi masih gedor-gedor terus, aku cuekin, akunya nggak bisa tidur. Ya udah, besok coba ada lagi nggak gitu kan. Udah dari situ masih gedor-gedor biasa sampai jam 4 menjelang subuh tuh bang, gedor-gedornya bang. Emang kayak gimana sih yang gedor-gedornya, aku tanya kan. Kata istri nggak tahu, pokoknya aku bisa bedain mana gedor-gedor pakai tangan, mana gedor-gedor pakai kepala, katanya gitu. Masa iya sampai orang gedor-gedor pakai kepala, mau ngapain sih? Kalau gua mikirnya bang ya, takut kucing gua yang diambil gitu. Gua kan punya kucing tuh di depan kontrakan tuh di teras. Takutnya kucing gua yang diambil. Singkat ceritanya gua pulang nih pagi, udah tuh nggak ada bahasan apa-apa, cuman bahas, oh ya ini gedor-gedor gitu doang biasa. Sampai gua ngalamin sendiri tuh kejadian yang gedor-gedor itu. Nah dari shift 3 kan gua turun tuh ke shift 2, jadi gua pulang malam. Istri gua masuk pagi. Gua pulang malam. Biasa bang, kalau pulang malam nyampe rumah, pengennya kan ngopi, ngerokok dulu kan ya. Begadang lah gua tuh kalau shift 2 kan. Sampai kiraan jam 2, gua sendiri tuh yang ngalamin ada yang gedor-gedor. Sama ceritanya tuh. Jadi gua pulang shift 2 bang. Biasa istri bikinin makan dulu, nawarin kopi kan. Ya udah ngopi dulu, ngerokok dulu sambil ngegame tuh. Istri mah udah tidur nih. Kasurnya kasur lantai gitu. Jadi gua di bagian lantainya gitu sambil ngerokok, sambil ngopi. Posisi kamar gelap, ruang tamunya yang nyala kan. Bener itu bang. Nggak lama gua main game itu ada yang gedor-gedor pintu bang. Gua pikir, oh kucing gua kali ya masih main apa ya. Gue lihat lah ke depan, kucing gue dikandangin bang. Ternyata kucing gue dikandangin. Tikus kali, emang bawahnya tuh kan ada got juga tuh. Ya udahlah, gue lanjut lagi nih main game kan. Gedor-gedor lagi buat kedua kalinya. Karena posisi gue capek kan bang ya, pulang kerja pengen nyantai gitu, pengen tenang. Gue samperin tuh pintu, gue tendang aja bang langsung bang dari dalam. Bukan nantangin apa gimana ya. Kesel lagi tuh bang bawaannya, maksudnya gak usah ganggu, gue pengen istirahat, gue pengen tenang. Setelah gue tendang tuh pintu dari dalam tuh lumayan kenceng tuh bang. Baru tuh hilang tuh gedor-gedor. Udah ngantuk lah, udah mau subuh tuh. Barulah gue bisa tidur. Intensitas si gedoran ini gimana? Apa duk atau yang duk gimana dia? Kadang duk. Kadang begitu, kadang juga rada kenceng gitu bang, rada duk. Berapa gitu. kali dia biasanya? Ya 4 kali 5 kali lah duk. Gitu. Jadi kalau dicek nggak ada? Begitu dicek keluar nggak ada. Lingkungannya mah rame bang. Maksudnya nggak yang sepi, perumahan lah, umumnya perumahan. Karena di situ gua juga jarang keluar bang ya, sama tetangga sebelah juga gua kenal. Cuman kayak males aja gitu pulang. Bukannya males berbaur, enggak. Pulang kerja kayak pengennya langsung tiduran, rebahan. Gitu-gitu aja. Udah singkat ceritanya sampai istri ngalamin lagi nih. Nah kalau ini bang fatal, sampai gue kehilangan duit.
Jadi itu posisi kalau si istri nih ya, si istri saya ini, istri gua, dia posisi ini udah habis kontrak nih, udah habis kontrak dari pabrik itu. Nah, gua masih sisa berapa bulan lagi. Posisinya itu hari Sabtu. Itu gue setengah hari, masuk pagi, pulang siang. Nah, sebelum berangkat ini, istri gue minta duit, mau belanja. Yang mau minta duit dong buat belanja. Nanti mau bikin sayur lah, mau masak lauk. Gue kasih lah, nominalnya lumayan nih. Ya udah nih buat belanja sama buat pegangan. Udah gue kasih, udah gue berangkat kerja nih. Nah, istri ini emang biasanya kan kalau habis aktivitas emang dia suka tidur, cuman ngomong ke gue, bang, habis aktivitas nih apa habis ngepel, apa habis masak, mau tidur nih istri gue. Cuman perasaan gue di pabrik itu kayak ngeganjel gitu loh, bang, kepikirannya ke rumah mulu gitu. Gue WA lah istri gue, yang kalau bisa pagi ini jangan tidur. Nggak balas tuh. Gue cek lagi sejam kemudian, masih belum balas istri gue nih, bang. Ketika jam break tuh, break kan 15 menit. Gue teleponin, gue chat. Tuh nggak ada yang balas, bang. Nggak ngebales, nggak apa, nggak ngerespon. Oh ya udahlah, emang tidur kali. Cuman perasaan gue ngeganjel aja gitu, bang, ke rumah nggak enak. Tiba saatnya pulang nih, gue pulang kan jam 12 nih. Sampai rumah 12:30 lah. Nah udah sampai rumah, sebelum gue nyampe rumah istri ini nitip, yang kalau bisa nitip makan dong, makan siang loh, katanya kamu mau masak. Iya, aku bangunnya kesiangan, tadi ketiduran, tumben ngantuk banget. Ya udah, nanti aja beli bareng. Niatnya beli bareng tuh. Yaudah gue pulang nih. Nyampe rumah, mau berangkat nih ceritanya, mau ngambil si duit yang tadi pagi gue kasih kan. Karena itu udah di dia semua nih duitnya, duit itu doang. Ketika dia nyari, itu nggak ada, bang. Masuk ke kamar, mau ngambil duit, laporan lah ke gua. Yang duitnya nggak ada gimana? Iya, duitnya nggak ada, kosong. Yang tadi pagi aku kasih. Iya, yang tadi pagi kamu kasih, kok nggak ada? Kamu kemanain? Kamu beli apa? Kan dari yang kamu berangkat itu nggak lama aku tidur, niatnya aku mau masak. Tapi nggak tahu kenapa ngantuk banget, kayak pengen tidur. Kamu tidur di mana? Di sini, di ruang tamu, nggak di kamar. Di depan ada siapa? Nah anehnya, bang, di depan ini rame, bang, kata istri gua. Rame kayak orang kerja bakti. Ya kalau hari Sabtu kan biasanya perumahan tuh pada bebersih bareng-bareng kerja bakti, bersihin got. Di depan rame. Kamu nggak nanya ke orang ya? Enggak lah, malu. Orang di depan rame banget. Terus duitnya kemana? Kamu inget-inget lagi. Pintu dikunci tapi? Kalau kata istri dikunci, bang. Jadi si jendela doang yang dibuka gitu. Kalau ada orang masuk otomatis kedengeran lah. Kalau ngebuka jendela tuh kan ada kuncinya yang rada panjang tuh buat ngeganjel si jendela. Iya. Jendela itu yang buka gini tutup, tapi bukan yang ke samping. Iya, yang buka tutup gitu tuh, ya, berarti ya? atas bawah. Tuh orang kalau mau masuk juga harus ngebuka jendela dulu, ngebuka kancingnya dulu. Pintu kamu kunci nggak? Aku kunci ya, aku tiduran di sini doang, nggak pindah ke kamar. Terus gimana? Ya udah, nah udah dari situ ludes, bang, duit. Udah tuh udah nggak ada pegangan lagi. Mana gajian masih seminggu lagi kan? Cuma duit yang hilang ya? Cuman duit, bang, dan itu nggak disisain sama sekali. Maksudnya kalau emang maling kan bisa sama HP segala. Nah itu dia. Posisi HP itu malah di samping istri, bang, itu nggak hilang. Itu ada, itu duit doang hilang. Nah udahlah dari situ. Ya udah, yang mau gimana lagi? Ya duitnya udah hilang kan, nggak bisa balik lagi, masa iya tuyul. Wah, tapi di situ pikiran gue udah ngeracau, bang. Apa iya tuyul ya? Di sini orang rame. Kalau ada maling pun ya mikir lah, maling mau masuk lewat mana. Iya. Di situ perempatan, di depannya ada bapak-bapak ya warga sekitar lagi kerja bakti kan. Mau nanya ke rumah sebelah, nanya CCTV juga malu kan, hilang. Ya kalau buat dia ya mungkin gak seberapa uangnya, cuman kalau buat gua kan lumayan, bang, buat kehidupan selanjutnya ke depannya gitu sampai ketemu gua gajian lagi. Ya udah, berlalu aja lah. Nah dari kejadian hilangnya duit itu, bang, ini maaf nih, bang, kelewat. Sebelumnya itu pas malam Jumatnya, kayak biasa tuh, gua malam-malam tuh itu bergadang tuh, gua shift 1 kan, posisi shift 1, gua bergadang main game. Berisik nih di luar nih.
kayak gelas bukan gelas, apa namanya, jadi di teras tuh sengaja gue sediain bangku 2 buat gue sama istri nyantai, sama meja 1 kan buat nyantai sengaja. Kucing gue mungkin, nah kali itu tumben nih kucing gue gaduh gitu loh, geruduk lari-lari ke sono kemari nggak karuan kan. Masih gue diemin, akhirnya gue masukin. Setelah gue masuk lagi nih gue ke dalam kan, lanjut ngopi, main game. Kucing gue ngeong-ngeong bang, jadi di kandang tuh geruduk gitu mulu, kayak takut gitu loh. Gue cek lagi lah ke depan, gue belum buka pintu nih, posisinya masih ngeliat jendela. Nah itu di situ ada anak kecil bang, ada anak kecil laki-laki, palanya nggak botak, cepak lah, ada rambut tipis-tipis, nggak pakai baju, celana kolor hitam, cuman dia duduk gini doang nih bang gitu. Pikir ini anak siapa ya, perasaan sebelah ini single gitu, belum nikah. Sebelah ini nih anak siapa malam-malam kesini. Udahlah ya, kalau emang bukan orang ya udah, kalau emang lu mau mampir monggo silakan, yang penting gak usah ganggu istirahat gua gitu. Udah tuh gak gue hirauin bang, gue cuekin dah, adalah gue tidur kan. Nah baru tuh yang kejadian besoknya, duit gua sama duit istri tuh hilang tuh, karena sebelumnya tuh gua dibilang tuyul sih enggak bang, gimana ya, masa iya sih udah perumahan seramai ini orang masih melihara tuyul, gitu kan mikirnya. Tibalah weekend nih, hari Minggu ya bini gua mau belanja. Nah kebetulan sebelah kontrakan gue itu tukang sayur. Dia belanja pagi-pagi, iseng lah kali, namanya ibu-ibu lah, kepo. Istri gue cerita sama ibu-ibu situ kan, Bu mau nanya apa neng, di sini ada yang buka usaha apa? Oh ada, kalau buka usaha mah banyak. Ya ini tukang sayur usaha. Iya sih, emang kenapa? Tumben duit saya kemarin hilang 700.000 katanya. Loh di mana? Di dalam rumah. Hari apa? Hari Sabtu, kan bapak-bapak pada kerja bakti hari Sabtu. Ya itu dia Bu, saya nggak tahu, mau mikir maling juga dia mau masuk lewat mana. Berarti kamu sama kayak ibu. Sama gimana Bu? Ibu sebelumnya juga pernah kehilangan duit. Nah ternyata bang, setelah si ibu itu nyautin, yang lain juga pada nyamber. Nah sekeliling situ katanya sering hilang duit juga. Oh gitu. Iya, sering kehilangan duit. Terus gimana neng? Ya udah Bu, kita nggak megang uang lagi, jadi ini belanja ya seadanya aja. Akhirnya dibilangin lah sama si ibunya, hati-hati ntar kalau nyimpen duit mah neng, katanya. Ya kalau kata orang dulu mah, kalau bisa dikaretin gitu, jangan disimpan di bawah baju, karetin, taruh dompetnya taruh bantal katanya. Oh ya udah Bu, kalau kayak gitu ya udah, makasih ya, kirain saya doang yang kehilangan. Enggak neng, kalau kayak gitu mah saya juga sering, cuman kalau saya kadang sehari 200.000 itu hampir tiap hari katanya. Oh kirain saya doang Bu katanya. Udah lain kali hati-hati kalau nyimpen duit kan. Ya mikir positifnya, bukan positif ya sebenarnya, kalau mikir malingnya ya mungkin kalau siang itu kan neng rumahnya di perempatan katanya, kirinya langsung jalan, kiri depan itu langsung jalan, tempat orang banyak lewat gitu. Ya udah Bu, makasih sarannya. Udah berlalu, singkat cerita ada satu kejadian lagi bang. Kalau ini sama digedor-gedor dulu nih awalnya. Jam berapa nih kejadiannya? Sama bang, jam 2, kisaran jam 2 sampai jam 3 lah pokoknya itu. Sama digedor-gedor dulu kan. Itu posisi gue sama lagi shift 2 juga tuh. Lagi shift 2, kayak biasa ngopi, ngerokok. Mulai nih gedor-gedor lagi karena gue udah tahu kan, dibuka juga nggak ada orang, capek gue. Nah akhirnya gue inisiatif, daripada gue keganggu, udahlah pintu gue buka aja gitu sekalian loh bang. Ya benar. Pintu gue buka aja sekalian, gue lepasin nih kucing gue biar main lah sebentar kan. Gue buka, gue lanjut ngopi sampai gue ngantuk nih. Kira-kira itu jam ya mau subuh lah, setengah 4 udah gue ngantuk lah, mau tidur. Gue kunci nih pintu. Gue rebahan, jadi posisi kasur gue ini
langsung jalan gitu loh bang, langsung jalan buat ke dapur, ke depan tuh ke ruang tamu, ke teras, kontrakan 3 petak lah, yang cuman ada lorong doang tuh di tengahnya, di pinggir ya. Nah lorong tengahnya itu gua kasih ini loh, hordeng. Ya, buat sekat ya. Iya buat privasi juga, buat cekat, gua kasih hordeng. Cuman kalau malam nggak gua tutup tuh, gua ikat kan bawahnya. Gua madep situ biasa main HP dulu nih sampai bener-bener ngantuk, sampai kiap-kiap. Berarti di kan. kamar nih, di sekatan kedua nih. Ya posisi di kamar gua lagi main HP, gua belum notice bang awalnya bang. Lama kelamaan, ini hordeng kan kalau gua iket, perasaan di bawah deh ikatannya. Kenapa ini bayangannya di atas gitu loh. Ada 2 jadi bang, bayangan si hordeng sama bayangan satu sosok ini nih bang. Satu sosok ini, perasaan hordeng di bawah ya gua ngikatnya. Ini kok di atas, jadi posisi dia tuh jelas bang, bayangannya jelas, cuman sosoknya emang nggak kelihatan. Jadi posisi bayangannya tuh gini nih bang, rada bungkuk gitu. Nah pikiran gua, ya nggak beres ini. Masa iya masuk? Pikir gua kan gitu, apa dia yang dari kemarin tuh gedor-gedor itu pintu kan, soalnya istri gue bilangnya kayak pakai kepala gedor-gedornya. Apa gue salah ya, gue buka pintu dia jadi masuk. Tapi gue mikir lagi, kalau dia mau masuk kan kapan aja bisa gitu loh, nggak perlu pintu harus dibuka kan. Udah gue merinding tuh kan di situ. Udahlah nggak beres ini. Kira balik badan gue, tidur lah gue. Alhamdulillah tuh tidur aman tuh sampai pagi. Lanjut nih bang. Aktivitas kayak biasa, alhamdulillah tuh seminggu, 2 minggu nggak ada kejadian apa-apa lagi tuh. Sampai akhirnya ada satu momen itu waktunya posisinya habis maghrib tuh bang. Oke. Jadi kalau istri shift 3 dia itu nggak suka tidur dulu bang. Kan kebanyakan orang kalau shift malam nih dia maunya tidur dulu biar di pabrik nih dia nggak ngantuk, seger gitu ya. Kalau istri gua enggak bang, dia malah nggak bisa kalau tidur dulu kan. Nah pada saat itu tumben nih bang, beberapa hari itu ini gue yang ngalamin berdua itu ngantuknya luar biasa bang. Kalau dari sebelum maghrib tuh, wah itu udah ngerasain ngantuk, pokoknya mata udah berat banget. Tapi gue usahain nih kalau mau merem, nantilah nunggu azan dulu gitu loh bang, biar nggak pamali-pamali amat gitu. Nah bener aja, akhirnya ketiduran kan, gue ketiduran, istri gue ketiduran juga nih sama. Guanya mau pules. Nah ini cerita dari istri bang. Setelah bangun tidur, itu mau berangkat kerja nih, posisinya udah mau berangkat kerja istri kan. Gue nganter nih, karena gue masuk pagi. Yang apa? Tadi ada yang masuk. Siapa yang masuk? Nggak tahu. Tadi aku ngelihat dari arah luar itu denger suara kaki dulu pertamanya. Jadi dia ngerasain dari ruang tengah sampai ruangan gua tidur, tempat tidur, itu ada yang jalan bang. Jadi kayak suara kaki, duk, duk, duk. Itu berat, suara kaki tuh. Nungguin lah istri gua nih kan, ini siapa yang masuk ya? Dalam hati lah, dalam pikiran kan. Oh nyokap kali, apa mertua. Lanjut, ditungguin gak ada yang lewat. Ternyata bener itu bang lewat, tapi bukan sosok mertua gua, bukan sosok mertuanya dia atau orang tua gue, bukan. Jadi itu satu sosok hitam, badannya ukuran manusia normal, cuman dia hitam full jalan. Berarti kan dia di pinggir gue dong, istri gue di pojok. Nah itu gue nggak ngerasa karena gue pules kan, tidur pules tuh gue. Udah dia jalan mau sampai dapur nih, mau sampai perbatasan lorong dapur sama kamar, itu dia berhenti bang. Sempat berhenti, nyadar mungkin ya kalau istri gue ngelihat apa gimana, nengoklah dia ke arah gue berdua nih. Jadi gue di sini, dia udah ada di depan gue, udah mau masuk ke dapur, berhenti di situ, nengoklah dia ke istri gue. Nah yang herannya itu yang bikin horornya ini bang, kenapa dia harus nyamperin istri gue gitu loh? Jadi posisi dia nyamperin istri gue nih, posisinya melayang. Melayang nyamperin ke istri gua, dan itu si posisi kasur berasa kalau dia tuh udah nyampe kasur nih. Nggak taunya dia megang perut istri gua bang, jadi dia ngusap-ngusap perut istri gua gitu loh. Nah kalau gua yang gua pikirin takutnya gimana namanya kita orang baru nikah, pengen punya keturunan,
Dan kita juga nggak tahu ya, entah ada orang jahat apa gimana, takutnya kiriman, kita dibikin susah anak, apa gimana. Pokoknya gue saat itu langsung mikirnya negatif bang. Terus waktu itu setelah dia megang, si sosok itu megang perut istri lu gimana kejadiannya? Nah istri gue itu nggak bisa ngapa-ngapain bang. Iya. Dia mau nyenggol gue pun sulit gitu loh. Mau berdoa apa itu udah susah lah pokoknya. Bener-bener rep-rep banget ya? Iya. Nah udah habis ngelus-ngelus perut gue itu nggak lama kejadiannya bang. Ya 5 menit lah. 3 sampai 5 menit dilus-lus. Bayangin aja bang, 3 menit dilus-lus begituan rasanya gimana? Udah lus-lus bangunlah dia. Jadi kayak begini, langsung begini gitu. Nah dia tuh nggak balik badan jadi bang, jadi mundur ke arah dapurnya. Mundurnya sambil ngeliatin istri gua. Anjir. Gitu. Ya gue berpikir takut gimana kan, apa orang jahat ngirim sesuatu kan, masa iya kontrakan lingkungan seramai ini, sepadat ini masih ada yang kayak gitu kan. Iya. Udah tuh bang, kejadian malam itu ya udahlah berlalu. Cuman gua nitip nih ke istri gua, kalau gua kerja shift malam, lu tidur di rumah sendiri, ya udahlah banyak-banyakin doa. Berdoa sebelum tidur, berwudu kayak gitu. Intinya biar kalau tidur nih nggak diganggu. Masa iya gua kerja malam lu mau begadang gitu nungguin gua pulang, kan nggak lucu bang. Kasihan ke fisik dia juga, udah kepikiran yang kayak gitu, ketakutan, fisiknya juga kehajar kan. Setelah kejadian itu alhamdulillah nih normal kayak biasa. Sebenarnya nggak intens banget sih bang, maksudnya nggak sering, nggak 24 jam gitu. Ada satu momen lagi, ini dengan sosok yang sama bang. Ini posisi istri gua sendiri di rumah. Oke. Itu posisinya dia pulang kerja. Pulang kerja itu jam 3. Jam 3 apa nih? Jam 3 sore. Oke, shift 1 berarti? Berarti shift 1, ya. Posisi jam 3 sore. Mungkin dia ngantuk kali ya. Jam 3 sore pulang kerja. Tidur lagi nih dia. Ketiduran lagi, capek kan. Gua kerja, pas jam istirahat, gua ngeliat chat nih dari bini gua. Ada WA nih. Ternyata dia ngalamin bang, ketemu sosok yang sama lagi. Oke, gimana cerita? Jadi tuh si sosok ini, kayak biasa istri gua tidur, ini suara kaki dulu nih bang. Nah, istri gua ngadep tembok tidurnya, mojok kan. Istri gua ngadep tembok, suara kaki dulu. Istri gua notice, kayaknya yang kemarin Bangun nih berarti istri lu nih? sempet sadar ya. Oke. Apa dia lagi ya, atau siapa lagi yang lain? Dek. Berhenti nih, udah nyampe tengah-tengah kamar berhenti dia. Cuman kan kalau yang kemarin rada maju, ada ke dapur. Kalau ini pas udah ngelewatin ruang tamu, nyampe ke kamar langsung berhenti dia bang. Berhenti. Jadi kalau kasur lantai, biasanya masih ada plastiknya tuh. Kalau baru kan masih ada plastiknya. Itu dia kedengeran bang naik ke kasur. Jadi krek. Slow gitu kenapa? Goyang gruk. Slow gitu naiknya, nginjek kasur, duduk, tiduran. Jadi sambil tiduran ini istri gua kan begini, dia mau balik nggak bisa, mau kayak kemarin lagi kayak sebelumnya. Jadi udah badan tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia pas udah tiduran, posisinya madepnya sama. Dia istri gua madep ke tembok, dia madep ke istri gua. Cuman istri gua nggak berani juga. Cuman mau bergerak, mau kabur juga nggak bisa, mau teriak juga nggak bisa. Jadi dia tuh di samping istri gua nangis bang. Nangisnya tuh nangis yang lirih gimana sih gitu. Iya. Jadi gua yang lagi kerja kan kepikiran bang. Istri gua di rumah sendiri terus gitu. Kalau gua di rumah pun paling sebentar gitu waktunya. Nah kontrakan gua ini bang, depannya ini terasnya ini. Biasa teman-teman gue juga pada nongkrong bang kalau malam minggu nih. Oke. Kalau lagi pada ketemu nih, misalkan kerjanya pulang sore semua, nah itu biasanya malam pada begadang di kontrakan gue bang. Jadi di teras tuh, gede kan, lumayan luas terasnya. Itu seringnya malah kita kalau lagi rame-rame dia. Cuman emang bukan berbentuk sosok gitu bang, jadi kayak suara. Nah kejadian awal yang
teman-teman dan sama gue yang gue alamin gitu. Lagi nongkrong depan kontrakan ya. Sama kejadiannya pokoknya di atas jam 12 deh. Itu kan nongkrong udah gabut-gabutnya bang ya. Udah ngerokok doang, diem-dieman, main HP. Iya gitu-gitu doang kan. Temen gue satu notice. Mas, bentar deh. Apaan? Denger gak lu? Denger apaan? Enggak, lu diem dulu, dengerin. Gue denger. Lah iya. Dari mana itu? Jadi ada ini bang, suara cewek nangis. Ada suara cewek nangis tuh. Nangis Cil. Di mana Cil ya? Itu niatnya mau gue cari bang sama temen gue. Cari yuk. Jangan, cari ntar kalau dia marah larinya ke gue. Lu enak pulang. Kalau dia larinya ke tempat gue. Cuman gue udah mikir bang, apa cewek yang kemarin masuk ke rumah gue ya ke kontrakan gue kan. Ya udahlah, gue irawin karena cuman nangis doang tuh dia kan. Muncul lagi kalau gue lagi nongkrong lagi bang. Kalau lagi malam minggu. Nah kalau ini dia ketawa sekarang. Biasa lagi bengong. Mas. Kali ini dia kayaknya ketawa deh. Emang iya? Lu dengerin. Makanya gue dengerin. Iya lagi ketawa bang. Gitu-gitu. Dan itu gue nongkrong nggak 2 orang bang. Kadang 4 orang, kadang 5 orang. Dan itu semuanya denger bang. Udah pada nggak heran gitu. Udah biasa gitu. Dari arah mana seringnya suaranya? Kalau itu kebetulan nggak jauh dari kontrakan gue, itu depan rada samping lah, ada pohon mangga bang. Oke. Ada pohon mangga, ya. Nah itu setelah gue dengar, kita bareng-bareng dengerin itu dari pohon mangga, salah bang. Dari pohon mangga itu. Nah kejadian selanjutnya lagi, ini temen gue yang beda nih. Dia dengar ada suara kaki kalau ini. Jam 2 malam nih sama, pokoknya jam 12 ke atas. Gue kira kan temen gue, nah kebetulan itu gue berdua bang, nongkrong lagi berdua tuh. Oke. Gue kira temen gue kan nyusul, srek. Gue tungguin nih, siapa Cil? Tahu bocah kali. Oh kalian lagi di dalam nih berarti? Lagi di teras bang, jadi gerbang kebuka gitu, langsung jalan gitu. Iya. Srek, bocah kali nyusul. Gue tungguin nih. Nah ketika udah nyampe kontrakan gue, itu berhenti bang, gak ada siapa-siapa. Lah, nggak ada bocah kata gue. Siapa ya? Wah mas udah nggak beres nih, kayaknya kita disuruh bubar. Iya kali ya, dia ngeliatin kali ya. Cuman nggak kelihatan sama kita. Suaranya doang berarti? Suara doang, suara jalan doang bang. Srek. Nyampe depan kontrakan berhenti, hilang. Tapi kagak ada orangnya. Suara sendal doang. Kayaknya kita disuruh bubar ya. Ya udah bubar yuk. Mungkin berdua doang kan ya. Ya udah akhirnya bubar tuh, pulang dia. Nah kejadian sendal kaki itu sampai 2 kali sih. 2 kali dialamin, cuman kalau yang selanjutnya itu dia lewat bang, bablas. Jadi posisi kontrakan gue sampingnya portal tuh, portal perumahan, gerbang bentuknya cuman. Jalan dia nerus, srek. Jadi udah nggak berhenti di kontrakan gue lagi. Oh suaranya jalan terus? Suaranya jalan terus. Nah kalau kejadian itu, kalau gue yang lagi nongkrong itu sering bang, hampir tiap gue nongkrong. Di atas jam 12 itu sering, entah ketawa, entah dia nangis, kadang nyinden. Iya sampai nyinden juga. Anjir. Berarti mudian juga ya dia? Mudian juga, iya. Entah itu sosok yang sama, apa beda lagi, gue nggak tahu. Soalnya itu suara doang, nggak kelihatan sosoknya. Nah berhubung di kontrakan itu dominannya istri gue sendiri yang ngalamin. Kalau gue yang ngalamin kan, yang kejadian ada bayangan pocong doang tuh, itu doang tuh. Pokoknya dominannya sama istri gua. Jadi gua nggak terlalu banyak merhatiin. Oh ada dia. Enggak, lebih ke suara sama perasaan aja sih, sama feeling aja. Sampai akhirnya ya gue pindah dari kontrakan itu. Pindah. Satu, istri gua nggak betah, udah nggak betah lama-lama di situ kan. Kedua, gue juga udah mau habis kontrak nih kerja. Nah berhubung kontrakan itu ya menurut gue masih kemahalan lah. Kalau gue posisi gue habis kontrak, nyari duit tambahannya kemana nih, kemahalan. Jadi gue pindah dari kontrakan itu. Jadi gitu bang ceritanya. Dan kontrakan itu masih aktif bang sampai sekarang, masih ada yang ngisi. Masih ada ya? Masih ada yang ngisi. Gitu. Berapa rumah itu? Berapa pintu kontrakan tadi? Kontrakan cuma 2 pintu bang. 2 pintu ya? 2 pintu, dia hook. 1 rumah dijadiin 2 gitu. Nah kontrakan gue kebagian yang luasnya. Sebelahnya agak kecil, cuman orang yang sebelah gue itu
Itu lebih introvert dari gue bang. Dia nggak pernah ngalamin lu, nggak pernah nanya-nanya. Gue emang nggak pernah ngobrol bang dari awal gue tinggal di situ. Tuh orang juga diem, tertutup banget. Cewek cowok? Cewek. Diem dia. Jadi pulang kerja tidur, pulang tengah malam tidur, pagi berangkat lagi. Jadi monoton gitu. Dan lu nggak tahu dia kerja di mana, nggak tahu. Kerjanya gue tahu kerjanya, cuman emang gue nggak pernah ngobrol. Gue tahu kerjanya di mana itu dari seragamnya, gue tahu. Oh, ada pakai seragam. Pakai seragam, PT juga. Oke. Jadi gue sama dia juga emang nggak pernah ngobrol. Istri gue pun yang sesama cewek sama dia nggak pernah ngobrol. Buset. Emang Bisa orangnya orangnya secuek itu bang, cuek banget, tertutup. Kan jadi nggak bisa gitu. nanya, Mbak. Emang Makanya ya, kontrakan ya kan nggak bisa gitu ya. Makanya di situ gue sama istri nggak bisa berbagi gitu loh bang. Oh lu ngalamin apa nih? Gue ngalamin gini gitu, enggak. Jadi istri gue cerita keluar ya sama yang ibu-ibu sayur itu doang. Biasanya kan itu satu rumah jadi dua ibaratnya kan. Iya itu. Jadi istri gue cerita sama yang si ibu-ibu sayur itu doang. Itu pun yang kehilangan duit. Kejadian horornya ya gue pendem aja berdua. Ya berarti sebenarnya istri pun ya udah nanya-nanya kan ya, sama yang lain gitu. Sama yang lain. Selain sama yang sebelah tuh. Selain sama yang sebelah itu pun nanya yang kehilangan uang, yang si tuyul itu doang. Kalau kejadian horor lainnya ya kita pendem aja berdua. Ke orang tua pun kita nggak cerita bang. Nah pas gua tanya ke adik gua nih kan, pas udah mau pindah, lu ngeliat apa sih An emang? Hitam mas katanya, cuman dia di atas genteng katanya. Hitam matanya merah. Gue pikir lagi, apa itu yang dilihat adik gua ya yang masuk ke dalam? Yang lihat bini. Iya, yang dilihat bini gua gitu. Apa yang dilihat bini gua? Ya sama sih. Sama yang dilihat adik gua di awal tuh, pas baru banget gua pindahan. Hitam mas katanya, cuman dia di atas genteng. Makanya gua bilangin kalau lu di situ jangan sampai gelap kontrakan gitu. Harusnya berarti ngalamin sih semuanya tuh satu rumah sih biasanya. Dia ngalamin juga. Ngalamin tapi kan diem. Iya. Diem aja kan. Mungkin, ya mungkin. Mendem. Cuman kayaknya emang beranian sih orangnya mah. Berani ya? Kayaknya mah cuek bebek Ya, orang. sama orangnya cuek apalagi sama kayak Iya, begituan. benar. Setan, kata setan, lah kagak seru banget lu, gue takut-takutin Iya. gak ada ekspresinya, males gue. Bisa jadi. Kan kalau istri lu kan seru, ketakutan kan. Iya, kalau dia ketakutan seru. Takut nih, pegang Iya. perutnya. Ya makin takut kan lu kalau dia lewat. Skip. Anjing gua kayak gak ada harga dirinya kata dia. Benar. Sebelahnya lah gue yang lebih seru. Ya, akhirnya pindah ya. Berarti total berapa bulan tadi? Kurang lebih 3 bulan, hampir 4 bulan lah. 3-4 bulan. Oke. Akhirnya pindah dan sekarang kontrakannya masih aktif. Berapa aktif. per bulan? Per bulan 750. 700. Oh, mahal Iya, ya? segitu mahal kah? Mahal lah. Maksudnya dengan keadaan yang ya horor gitu. Biasanya kan kalau orang tahu, oh ini horor gue murahin, nah ini mah enggak. Mahal lah. Kemarin Mbak Rara nanya-nanya kosan di sini 500.000 udah ada 500.000. kolam renang. Buset. Lah ada kolam renang, ada parkiran mobil, Nggak bahaya itu bang. ada AC. Bahaya itu ntar. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, kali aja ntar ada cerita dia. WC dalam. Duduk lagi ya. Tapi kamarnya dalam WC. Gimana tuh? Kamar di dalam WC. Iya, kamarnya dalam WC. AC-nya juga dalam WC. Inovasi baru itu bang. Inovasi baru. Kali ada cerita ntar ya. Nggak tahu kan. 500.000 WC dalam, tapi kamarnya dalam WC. Kamar dalam WC. Aduh. Oke, gitu sampai akhirnya pindah dan untungnya sekarang nggak di situ lagi ya. Ya, untungnya nggak di Mudah-mudahan, situ lagi. Ya, penghuni barunya aman-aman aja kalau emang ngalamin horor juga di situ. Mudah-mudahan aman dan ya gua aja lah sama istri yang ngalamin udah. Dan emang kesimpulannya berarti itu tempatnya aja yang horor ya? Ya mungkin. Nggak karena istri lu lagi kenapa, lu lagi kenapa enggak ya? Mungkin Emang tempatnya aja. rame padahal itu. Iya, rame. Mungkin udah dibersihin kali bang, makanya yang orang yang sekarang betah gitu. Bisa jadi sih. Oke. Dan buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Rizky. Bang, thank you banget ya. Ya bang, sama-sama bang. Ini sama sahabat lonceng di rumah. Dan
Pokoknya lancar-lancar terus sekarang. Amin, amin. Kerjaannya lancar Amin. terus, rezekinya ngalir terus, sehat-sehat Amin. terus ya sama Amin, istri di amin. rumah. Amin. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang pengen cerita datang langsung ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Rizky juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.